Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga pada hari ini kalian diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai belajar, mari kita membaca doa agar di dalam belajar ini kita diberi kemudahan dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 4, yaitu bersih itu sehat, dengan materi pembelajaran mengenal perilaku bersih dan sehat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, anak-anakku, Ibu mau bertanya, adakah sudah paham tentang bersih dan suci? Baiklah, bersih belum tentu suci. Akan tetapi suci pasti bersih. Nah, bersih atau suci itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bersih dari hadas kecil dan bersih dari hadas besar. Hadas kecil contohnya buang air, buang angin yang menyebabkan batal wudhu, dan cara menghilangkannya dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Kemudian hadas besar, contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi yang perempuan, dan cara menghilangkannya hadas besar yaitu dengan mandi. Kesucian adalah syariat khusus untuk melaksanakan sholat. Nah, apabila kita akan mendirikan sholat, maka kita harus bersih. Badan kita, pakaian kita, dan juga tempat di mana kita mau melaksanakan sholat. Nah, sehubungan dengan bersih itu sehat, bisa kita gambarkan sesuatu yang kelihatan bersih, kita teropong dengan mikroskop, ada bakteri yang tertinggal, itu pastinya belum suci. Karena itu kita harus membiasakan hidup kita bersih setiap hari. Contohnya kita mandi setiap hari, lalu menggosok gigi, mencuci pakaian, membersihkan alat untuk makan. Selain itu, kita juga melaksanakan sholat sebelumnya kita harus berwudu. Nah, ditinjau dari kebersihan dan cara membersihkan najis itu ada 3 bagian. 1, najis itu ada najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan juga najis mughaladoh. Dari najis-najis yang 3 tadi, mari kita belajar bersama-sama. Nah, najis mukhafafah adalah najis yang termasuk kategori ringan. Contohnya adalah air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu.
Cara membersihkannya yaitu dengan memercikkan air sekali saja kepada najis tadi. Dan kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis yang termasuk kategori sedang adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur manusia dan juga hewan. Air yang memabukkan selain bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Cara membersihkan najis mutawasitoh ini yaitu bisa dengan menggunakan air, digosok-gosok menggunakan tanah atau juga benda lainnya. Lalu yang ketiga adalah najis mughaladoh. Najis ini termasuk kategori berat. Contohnya air liur anjing. Cara membersihkannya memerlukan bilasan air sebanyak 7 kali. Dan itu pun dengan memakai tanah agar najis tersebut benar-benar hilang. Dan semua cara membersihkan kita hadas kecil, hadas besar kita itu harus memakai air yang mutlak. Seperti apa sih air mutlak itu? Air mutlak adalah air bersih, suci, dan mensucikan. Contohnya air hujan, air sumur, lalu ada ke sumur bor, lalu ada air di genangan yang bersih, yang kolam yang lebih dari 2 kulak. Nah, setelah kita belajar tentang bersih dan sehat, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Nah, tugas pertama yaitu jelaskan pengertian hadas. Yang kedua, bagaimana cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Dan ketiga, bagaimana cara membersihkan najis mughaladoh. Nah, itu ya. Nah, kalian sudah paham semuanya? Mudah-mudahan pelajaran Ibu hari ini bisa kalian mengerti dan kalian pahami. Nah, sebelumnya mungkin untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang tayamum. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian dan marilah kita ditutup dengan doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.